Ledakan dahsyat terjadi di kawasan padat penduduk, kawasan Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota, Biak Numfor, Papua pada Minggu sore. Dalam insiden ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua tersebut, 5 warga tewas, sementara 3 korban lainnya dalam pencarian. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trastiawan mengatakan, tim identifikasi Satreskrim Polres Biak masih melakukan olah TKP dibantu personel Brimob dan tim SAR. Polisi juga masih melakukan pencarian korban dan menyelidiki penyebab pasti ledakan maut. Telah terjadi dugaan ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kompleks Perikanan Distrik Biak Kota. Kami menyarankan kepada masyarakat agar menjauhi sementara dan tidak mendekati tempat kejadian perkara karena dipastikan belum aman sepenuhnya. Untuk menghindari ledakan susulan, polisi meminta masyarakat tidak mendekati TKP. Dari Biak Numfor, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, api misterius muncul puluhan kali di rumah warga di Sleman, Yogyakarta. Ya, tim ahli UGM dan juga UPN Veteran Yogyakarta dikerahkan menyelidiki penyebab munculnya api. Api misterius muncul puluhan kali di sebuah rumah warga di kawasan Siegan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama sepekan terakhir muncul sedikitnya 50 kali titik api misterius. Api membakar perabot rumah tangga seperti sofa, kasur, tikar, pakaian, serta barang-barang yang mudah terbakar lainnya. Pemilik rumah Muftiana dari keluarga yang ketakutan terpaksa mengungsi ke ruko di samping rumahnya. Awalnya nggak tersium, tapi setelah ada gegana cek dan kita melakukan sedot sapi tank, itu baunya samar ya, seperti gas tapi samar. Tapi di lokasi tersebut itu 5 menit aja, itu udah pusing, mual, sama mata pedih. Tim ahli dari UGM dan UPN Veteran Yogyakarta diterjunkan ke lokasi guna menyelidiki munculnya api misterius tersebut. Tim menemukan adanya gas metana dari dalam permukaan tanah yang menjadi penyebab munculnya puluhan titik api. Kami lakukan investigasi mencari sumber daripada pemicu api. Jadi pemicunya kami indikasikan sebagai sebuah gas yang ada di bawah permukaan. Ternyata di tempat keluarnya api itu memang gas metananya naik, gitu ya. Jadi evidence base yang paling kuat selama ini api itu terindikasi dengan keluarnya gas metana. Tim ahli merekomendasikan agar lantai 1 rumah dikosongkan selama 1 bulan sambil menunggu proses dekomposisi gas metana yang masih ada di dalam rumah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Tujoko, iNews melaporkan. Pemirsa, pencuri motor todongkan senjata api saat terpergok korbannya di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur. Ya, sementara di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, seorang pencuri sepeda motor babak belur dihajar massa. Dua pencuri sepeda motor bersenjata api beraksi di Jalan Balai Rakyat, Keramat Jati, Jakarta Timur Minggu sore. Kedua pelaku sempat memantau situasi sebelum akhirnya mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman rumah korban. Aksinya diketahui dan korban berteriak minta tolong. Pelaku pun menodongkan senjata api. Kedua pelaku akhirnya berhasil membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV, korban melapor ke polisi dan berharap kedua pelaku ditangkap. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi pencuri sepeda motor di Jalan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat terekam CCTV. Kedua pelaku berhasil menggasak sebuah sepeda motor yang terparkir di jalanan. Warga yang curiga kedua pelaku melintas dengan 2 motor berbeda langsung melakukan pengejaran. Hasilnya seorang pelaku tertangkap dan babak belur dihakimi massa. Sementara rekannya berhasil melarikan diri dengan motor curian. Pelaku diserahkan ke Polsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat untuk kepentingan penyelidikan. Dari Jakarta, Miftah Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 kakak beradik penjaga kebun menjadi korban begal di Kabupaten Pelalawan Riau. Ya, akibatnya sang kakak tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam, sementara sang adik luka-luka.
Warga desa Pangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan Riau digemparkan dengan aksi begal sadis yang menyerang kakak beradik penjaga kebun. Sang kakak ditemukan luka parah di bagian kepala akibat senjata tajam, sementara sang adik luka lebam akibat dihantam benda tumpul. Warga mengevakuasi kedua korban ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Namun nyawa sang kakak yang bernama Julvan berusia 20 tahun tidak tertolong. Menurut pengakuan korban selamat, aksi pembegalan berawal saat keduanya melintasi jalur sepi. Pelaku berpura-pura minta tolong karena motor bongkok. Di saat keduanya hendak menolong, pelaku langsung menyerang dengan senjata tajam. Korban tewas telah dimakamkan pihak keluarga. Keluarga korban pun telah melaporkan ke polisi dan berharap pelaku ditangkap. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim reaksi cepat pemburu begal Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya meringkus seorang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap meresahkan warga. Ya, polisi menembak kaki pelaku karena berusaha melawan petugas saat ditangkap. Pelaku begal jalanan terpaksa ditembak di kakinya lantaran mencoba melawan petugas saat akan ditangkap Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor hasil curian yang plat nomornya telah diubah untuk mengelabui petugas. Pelaku diburu polisi berdasarkan laporan warga yang menjadi korban begal pada awal Mei 2026 lalu di kawasan Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Dari catatan kepolisian, pelaku ternyata merupakan residivis kasus narkoba. Melalui unit reaksi cepat pemburu begal, telah berhasil melakukan pengungkapan dan mengamankan 1 orang terduga pelaku perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kerembangan, Surabaya yang terjadi pada tanggal 7 Mei 2026. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 477 ayat 1 dan ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari diintai kepolisian, seorang pria asal Kabupaten Indragiri Hilir Riau ditangkap tim Opsnal Satuan Reskrim Narkotika Polres Indragiri Hilir. Ya, dari tangan pelaku, polisi berhasil menyita 644 paket sabu siap edar. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Indragiri Hilir menggerebek pengedar narkoba di Desa Bente, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Kasus terungkap setelah anggota Satres Narkoba melakukan pengintaian selama 2 hari. Polisi menemukan sebuah tas yang berisi 644 paket sabu siap edar dengan berat kotor mencapai 220,51 gram. 1 bungkus sabu kecil dijual pelaku Rp200.000, sedangkan ukuran besar Rp300.000. Dari pengakuan pelaku, barang haram itu dijual kepada warga di sekitar desanya. Selain ratusan paket sabu, pihak kepolisian juga menyita 1 unit telepon genggam serta uang tunai sebesar Rp7.500.000 yang diduga hasil penjualan narkoba. Pada saat dilakukan penangkapan terhadap saudara Fitrianto, tim berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 644 paket yang sudah siap untuk diedarkan. Dari data kepolisian, pelaku merupakan seorang residivis dalam perkara yang berbeda. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pemirsa, Pak Sutri, pemilik wedding organizer yang diduga melakukan penipuan akhirnya ditangkap polisi. Ya, setelah diduga menipu puluhan calon pengantin, kedua tersangka yang sempat melarikan diri ditangkap di Bandung Barat. Ini buat laporan ya. Di mana ini? Pak Sutri ditangkap di kawasan Desa Batulayang, Cililin, Bandung Barat, Jawa Barat. Kamu jangan kebanyakan ini ya, di surat perintah. Kedua pelaku tidak bisa berbuat banyak saat petugas mendatangi tempat persembunyian mereka dan langsung menggeledah rumah kedua pelaku. Keduanya diduga melarikan diri setelah kasus dugaan penipuan wedding organizer yang menjerat mereka viral di media sosial. Usai ditangkap, keduanya langsung dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Timur untuk dipertemukan dengan para korban.
Kasus ini mencuat setelah acara resepsi pasangan korban di sebuah gedung berlangsung jauh dari kesepakatan. Hidangan dan layanan yang dijanjikan diduga tidak terpenuhi. Vendornya kabur. Deko semuanya nggak ada. Hingga kini tercatat sebanyak 58 calon pengantin menjadi korban, dengan 24 diantaranya telah melaporkan kasus ini ke polisi. Total kerugian akibat dugaan penipuan ini diduga mencapai 2.658 juta rupiah. Kedua tersangka kini mendekam di Mapolres Jakarta Timur dan mulai menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, pasangan suami istri pemilik wedding organizer Marwah di Jakarta Timur ditangkap polisi. Ya, pelaku menipu sejumlah calon pengantin. Itu sakral. Kamu lakukan dengan modus penipuan. Pasangan suami istri, pemilik wedding organizer Marwah ditangkap polisi di wilayah Jakarta Timur. Pelaku telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, kedua tersangka melakukan penipuan kepada sejumlah calon pengantin. Dua tersangka menerima pembayaran dari para korban, sementara kewajiban tersangka tidak diketahui. Pelaksanaannya. Sebelumnya, polisi melakukan pemeriksaan kantor WO Marwah Catering Service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Kejadian berawal dari janur kuning di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan wedding organizer Marwah Catering Service. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes dulu, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk dashboardnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada, terus dekornya seperti apa, model pelanginannya seperti apa. Korban mengenal WO Marwah melalui media sosial dan telah membayar 85 juta rupiah. Tersangka telah ditahan polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, baling-baling pesawat diikat kabel tis. Ya, warganet pun ramai-ramai mengkhawatirkan faktor keselamatan. Atau di depan kursi Anda, serta tidak disimpan di tempat. Penumpang pesawat warga negara asing merekam sebuah baling-baling pesawat yang terikat oleh kabel tis. Dari narasi yang beredar, pesawat itu berjenis ATR 72600 dengan kode registrasi PKWJJ. Video itu pun diduga direkam di daerah Bali. Ladies and gentlemen, bawah atau di depan kursi Anda. Menanggapi hal itu, pihak maskapai Lion Air memberikan penjelasan. Dalam akun Instagramnya, Lion Air menulis, komponen yang terlihat tersebut bukan merupakan indikasi kerusakan pada baling-baling pesawat. Pengikat yang tampak digunakan untuk mengamankan sementara salah satu lapisan pelindung yang mengalami sedikit perubahan posisi. Saat ini pesawat juga sedang menjalani pemeriksaan dan pemeliharaan lanjutan sebagai bagian dari proses verifikasi teknik. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari sejumlah tempat melalui laporan Anda? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan juga siapa. Kami akan menunjukkan kepada Anda kondisi arus lalu lintas
terkini secara real time dibantu juru kamera Rauna Wijaya. Dan memang untuk aktivitas pagi hari ini arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kendaraan dari arah Gambir yang akan mengarah ke arah Monas maupun yang akan berbelok ke arah mengarah ke arah Gedung Sahari, PRJ dan Kemayoran masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kecepatan kendaraan ini dapat dipacu dengan kecepatan rata-rata berkisar 40 sampai dengan 60 km per jam, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Harmoni sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Kemudian memang kami juga menginformasikan bahwa pada pukul 10 nanti pada kawasan Lapangan Banteng akan dihadiri oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila. Tentunya akan ada skema rekayasa lalu lintas yang disiapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk melihat lalu lintas apabila terjadi kepadatan kendaraan pada kawasan Lapangan Banteng ini, tentunya akan ada penutupan arus lalu lintas yang ditutup, yaitu kendaraan yang akan mengarah ke arah Gunung Sahari, PRJ dan juga Kemayoran akan ditutup dan diarahkan lurus mengarah ke arah Senen dan juga mengarah ke arah Monas. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan dalam pelaksanaannya. Hal ini demi terwujudnya pelaksanaan upacara Hari Pancasila yang aman dan juga lancar. Dan juga saat ini kawasan Lapangan Banteng memang ramai dengan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang, juga terdapat banyak sekali jajanan pada median jalan. Ini juga membuat antusias masyarakat pada pagi hari ini yang menikmati hari libur maupun yang akan melakukan upacara pada Gedung Pancasila. Ini juga mempengaruhi jumlah masyarakat pada kawasan ini. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas di kawasan ini, kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan Lapangan Banteng, Monas, dan sekitar Istana Negara. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kembali ke Sapa dan juga Nata di studio, silakan. Ya baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan dari kawasan Lapangan Banteng. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.